Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan nila, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua, pada kesempatan kali ini, saya Firzananda Astari kelas 8 SMP Negeri 5 Wonogiri akan menyampaikan sebuah cerita. Tapi sebelum itu ada yang sudah hafal belum 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Ya, cerita yang akan saya sampaikan berjudul Selamat Pagi Semua karya Joanna Asterlita Kristanti yang diterbitkan di kompasiana.com.id. Selamat menyaksikan. Pagi yang cerah di sebuah kebun yang sangat indah. Matahari bersinar terang, langit biru berhias awan bagaikan kapas. Burung-burung berkicau senang keluar dari sangkarnya. Para penghuni kebun mulai terbangun dari renyahnya. Ada Nona Tomat, Tuan Jeruk, Ibu Kentang, Adik Wortel, Pak Ketimun, dan masih banyak lagi para penghuni kebun lainnya. Di pojok kanan kebun, Nona Tomat sebenarnya sudah terbangun dari renyahnya, tetapi ia masih mengantuk. Matanya pun terkatup, enggan untuk membuka. Sudah pagi, tapi aku masih mengantuk. Apa aku lanjut tidur saja ya? Perlahan Nona Tomat mengerjapkan matanya. Tiba-tiba Nona Tomat mencium bau yang sangat segar. Bau manis dan menenangkan. Bau apa ini ya? Nona Tomat mengendus dengan hidung mungilnya yang lucu. Wah, ternyata itu wangi aroma jeruk. Dan wangi itu berasal dari Tuan Jeruk yang sudah berdiri di samping Nona Tomat. Halo Tuan Jeruk, sapa Nona Tomat malu-malu. Sejak kapan Tuan di sampingku? Apakah sudah lama? Ada kabar apakah pagi ini Tuan Jeruk? Tanya Nona Tomat. Sudah cukup lama aku berdiri di sampingmu dan melihatmu tidur nyenyak Nona Tomat, sahut Tuan Jeruk. Wajah Nona Tomat langsung bersemu merah. Pagi ini Tuan Jeruk ingin mengajak Pak Ketimun, Adik Wortel, Ibu Kentang, Nona Tomat, dan semua penghuni kebun lainnya untuk berolahraga bersama. Sebenarnya aku malas berolahraga, Tuan Jeruk. Aku juga masih mengantuk. Apakah aku boleh tidak ikut berolahraga saja? Tanya Nona Tomat. Kamu itu bagaimana sih? Bukankah kau kemarin merasa pegal-pegal? Bisa saja pegal-pegalmu itu disebabkan karena kamu malas berolahraga. Berolahraga tidak harus yang berat-berat kok. Sedikit demi sedikit, asalkan rutin, pasti ada manfaatnya. Ajak Tuan Jeruk. Wah, baiklah kalau begitu. Walaupun masih sedikit malas, Nona Tomat akhirnya setuju dan ikut berolahraga bersama. Di tengah kebun, Pak Ketimun. Pak Ketimunnya kemana? Wah, jatuh. Pak Ketimun, Adik Wortel, Ibu Kentang, Tuan Jeruk, Nona Tomat, dan semua penghuni kebun sudah siap untuk berolahraga. Mereka tampak semangat. Halo semuanya, selamat pagi. Mari kita berolahraga bersama-sama, sapa Tuan Jeruk. Pertama-tama senam ringan dulu yuk untuk pemanasan, ajak Tuan Jeruk. Senam ini tentu saja diiringi musik yang riang untuk menambah semangat. Semua penghuni kebun mengamati dan mengikuti gerakan yang dilakukan Tuan Jeruk. Nona Tomat dan Ibu Kentang terlihat sangat lucu dan mengembaskan ketika mengikuti gerakan senam. Hap, hap. Kalian juga ikut digerakkan ya. Sekarang kita lompat. Hap, hap. Wah, Adik Wortel paling suka bagian melompat. Menurutnya itu seru dan menyenangkan. Ayo kita lompat. Lompat, lompat, lompat.
Nah, kita sudah melakukan gerakan senam ringan. Menyenangkan bukan? Tanya Tuan Jeruk. Iya, sahut Nona Tomat, Pak Ketimun, Ajik Wortel, dan semua penghuni kebun lainnya. Nona Tomat juga merasa badannya segar dan tidak pegal-pegal. Dia tersenyum senang. Ternyata berolahraga memang sangat bermanfaat ya, pikir Nona Tomat. Wah, terima kasih sudah mengajak kami berolahraga pagi ini, Tuan Jeruk, kata Nona Tomat. Terima kasih kembali, Nona Tomat. Aku hanya ingin kita semua sehat dan segar. Jika kita sehat dan segar, kita dapat menghasilkan buah yang terbaik untuk sang pemelihara kita, ujar Tuan Jeruk. Setuju, dengan rajin berolahraga, tubuh kita akan menjadi sehat. Berolahraga sedikit demi sedikit, asalkan rutin, pasti ada manfaatnya, ujar Nona Tomat. Nah, sekarang rajin-rajin berolahraga yuk. Tubuh sehat, badan pun jadi segar. Sekian dongeng yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.